Hai, bertemu lagi dengan saya, Dio Agung Pratama. Hari ini kita akan mereview sebuah buku Tan Malaka, Putra Bangsa yang Terlupakan. Seorang pemuda yang berjiwa revolusi, yang telah berjuang untuk bangsa ini, namun namanya dilupakan oleh bangsa. Perjuangan seorang Tan Malaka bermula dari Suliki, Sultan Ibrahim, yang sering kita sebut Tan Malaka, lahir di Padan Gadang, Kecamatan Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat pada tahun 1896. Ayahnya bernama H.M. Rasyad, pegawai pertanian Hindia Belanda, dan ibunya bernama Rangkasina, orang yang cukup terpandang di sana. Sejak kecil, Tan Malaka sudah dididik ajaran Islam yang cukup ketat oleh keluarganya. Tan Malaka kecil seorang anak yang nakal, namun Tan Malaka memiliki segudang prestasi sekolahnya. Tan Malaka merupakan anak yang cerdas, dan juga Tan Malaka itu fasih berbahasa Arab sejak kecil. Berkat kecerdasannya lah Tan Malaka dapat melanjutkan pendidikannya di Belanda, dan di Belanda Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di Leipzig School. Dan inilah pengetahuan Tan Malaka perihal revolusi kian berkembang. Pengetahuan ini dia dapatkan dari membaca dan berdiskusi bersama teman-temannya. Dan Tan Malaka mulai akrab dengan buku-buku komunis maupun sosialis dan para tokoh-tokohnya seperti Marx, Hegel, dan Lenin, yang membuat pemikiran Tan Malaka mulai terkonstruksi. Pada November tahun 1919, Tan Malaka dinyatakan lulus pendidikan, dan Tan Malaka memutuskan untuk pulang ke Indonesia dengan semangat untuk mengubah. Pada tahun 1921, Tan Malaka mulai terjun ke dunia politik. Tan Malaka sering mengumpulkan para anak-anak muda untuk diajak berdiskusi mengenai pergerakan melawan Hindia Belanda. Dalam sebuah perjuangan, Tan Malaka selalu mengutamakan konsep revolusi untuk menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 13 Februari 1922, Tan Malaka ditangkap di Bandung oleh pemerintah Hindia Belanda karena Tan Malaka dianggap mengancam pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Mei 1922, Tan Malaka diasingkan ke Amsterdam, Belanda. Di Rusia pada tanggal 22 November 1922, Tan Malaka menjadi wakil komunis dalam konferensi komunis internasional pada saat itu, dan Tan Malaka diangkat sebagai wakil Komintern untuk wilayah Asia. Tan Malaka ini hidup dalam sebuah pelarian dan bayang-bayang penangkapan. Tan Malaka banyak singgah di negara-negara, baik itu Belanda, Rusia, Filipina, Cina, Singapura, dan lain-lainnya. Tan Malaka pernah 13 kali di penjara, dan Tan Malaka selalu berganti nama setiap Tan Malaka singgah di sebuah negara. Dalam sebuah pelarian tahun 1925, Tan Malaka menulis sebuah buku yang berjudul Narda Republik, menuju sebuah republik. Buku inilah buku yang cukup fenomenal yang mengantarkan Indonesia untuk merdeka. Pada tahun 1926, Tan Malaka berkonflik dengan PKI karena Tan Malaka tidak setuju dengan pemberontakan PKI pada tahun 19 kemerdekaan. Tan Malaka menyamarkan namanya jadi Ilyas Hussein untuk kewaspadaan dan berjaga-jaga. Ia bergerak berhati-hati pada saat itu. Pada Kongres Pemuda di Jakarta, Ilyas Hussein atau Tan Malaka menyampaikan analisisnya soal kemerdekaan dan politik, yang membuat seluruh pemuda terpukau dengan analisis yang disampaikan oleh Ilyas Hussein tersebut. Tan Malaka menyatakan pendapatnya, pemimpin revolusi kemerdekaan haruslah dari golongan pemuda. 17 Agustus tahun 45, teks proklamasi yang sudah disusun dan siap dibacakan di pekarangan rumah Soekarno. Pasca kemerdekaan tanggal 23 September tahun 45, mengundang Soekarno, Hatta, dan tokoh politik lainnya untuk bertemu dengan Tan Malaka. Pada kesempatan tersebut, Hatta menyampaikan untuk mengajak Tan Malaka menjadi Menteri Penerangan. Namun Tan Malaka menolaknya karena Tan Malaka tidak mau duduk dalam kabinet yang berbau Jepang. Pada tanggal 18 Desember tahun 48,
pada agresi militer kedua Belanda. Tan Malaka pergi bergerilya dengan banyak membuat sebuah pamflet yang mengecam Soekarno dan Hatta yang bersedia ditahan oleh Belanda begitu saja pada agresi militer kedua Belanda. Pada saat Tan Malaka sedang bergerilya, Tan Malaka ditangkap oleh Etna Sukojo dan Tan Malaka ditembak mati di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 21 Februari 1949 pada usia 51 tahun. Ya, itulah sedikit tentang review buku ini. Bagaimana perjuangan Tan Malaka saat menghadapi penjajahan, saat menghadapi reformasi itu. Namun namanya hilang begitu saja. Banyak karya-karya, buku-buku yang dibuat oleh Tan Malaka yang menjadi referensi kita pada hari ini untuk bergerak dan bertindak melawan ketidakadilan.